Selamat datang di Lensa Kebijaksanaan, teman-teman. Di sini, kita selalu berusaha membuka mata dan hati untuk memahami lebih dalam tentang kehidupan, dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang tidak hanya relevan, tetapi juga sangat mendalam, yaitu pencarian makna hidup. Sejak zaman dahulu, manusia telah terlibat dalam pencarian besar ini. Apa tujuan kita? Kenapa kita ada di dunia ini? Apa arti dari semua yang kita alami dan perjuangkan? Untuk beberapa orang, pencarian ini mungkin terkait dengan iman dan spiritualitas. Sementara bagi sebagian lainnya, jawaban atas pertanyaan tersebut datang dari logika dan rasionalitas. Namun, ada satu filsuf yang menantang cara kita berpikir tentang makna hidup, Friedrich Nietzsche. Dengan pemikiran radikalnya, Nietzsche mengungkapkan ide-ide yang memecah cara pandang tradisional tentang kehidupan, agama, dan makna itu sendiri. Dalam dunia yang semakin sekuler dan modern, pemikirannya menjadi semakin relevan, terutama ketika kita mulai mempertanyakan apa yang benar-benar memberi kita arti dalam hidup. Di video kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana Nietzsche memandang makna hidup antara spiritualitas dan logika. Bagaimana ia menantang pandangan konvensional tentang Tuhan dan agama? Apakah ada tempat bagi spiritualitas dalam dunia yang logis? Dan yang terpenting, bagaimana kita sebagai individu bisa mencari dan menciptakan makna hidup kita sendiri di tengah segala kebingungannya? Teman-teman, siapkan diri kalian untuk perjalanan pemikiran yang mendalam. Apakah kita akan menemukan makna hidup melalui pencarian spiritual kita? Atau melalui logika yang lebih rasional, atau mungkin keduanya. Mari kita selami pemikiran Nietzsche dan lihat apa yang bisa kita pelajari dalam pencarian kita masing-masing untuk menemukan makna dalam hidup ini. Jangan lupa untuk menyimak, karena pembahasan ini mungkin akan membuka perspektif baru yang akan mengubah cara pandang kalian tentang kehidupan. Pencarian makna hidup adalah pertanyaan universal yang telah mengusik umat manusia sejak zaman kuno. Semua orang pada titik tertentu dalam hidupnya pasti pernah bertanya, apa tujuan saya di dunia ini? Atau, apa arti dari semua pengalaman yang saya alami? Makna hidup bukan hanya tentang sekedar bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan dasar, tapi lebih dari itu, yakni menemukan alasan mengapa kita ada dan apa yang kita inginkan untuk capai dalam perjalanan hidup ini. Bagi sebagian orang, pencarian makna hidup terkait erat dengan nilai-nilai spiritual. Dalam berbagai tradisi agama dan kepercayaan, hidup diartikan sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Di sini, pencarian makna hidup seringkali diasosiasikan dengan pemahaman tentang Tuhan, alam semesta, atau kekuatan yang lebih tinggi. Seperti dalam agama-agama besar, seperti Islam, Kristen, dan Hindu, makna hidup sering dipandang sebagai perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, memahami hikmahnya, dan mencapai kebahagiaan atau keselamatan abadi. Namun, tidak semua orang memandang makna hidup melalui lensa agama atau spiritualitas tradisional. Seiring berjalannya waktu, banyak individu yang mencari jawaban dari perspektif yang lebih rasional. Di dunia modern yang sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan logika, banyak yang merasa bahwa pencarian makna hidup harus didasarkan pada pemahaman rasional dan pemikiran yang bisa dijelaskan. Dalam pandangan ini, makna hidup bukanlah sesuatu yang diberikan atau diwariskan, tetapi sesuatu yang harus ditemukan atau diciptakan oleh setiap individu berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan pilihan yang kita buat. Mengapa pencarian makna hidup itu begitu penting? Karena hidup tanpa makna bisa terasa kosong, tidak berarti, dan penuh dengan keraguan. Tanpa makna, kita mungkin merasa seperti menjalani hidup hanya untuk mengisi waktu, tanpa mengetahui arah atau tujuan yang jelas. Ketika kita tidak tahu apa yang kita tuju, kita bisa merasa tersesat dan terjebak dalam rutinitas yang monoton. Dalam filosofi, pencarian makna hidup seringkali dikaitkan dengan pencarian kebahagiaan sejati dan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita. Tidak hanya untuk merasa puas dengan apa yang kita capai atau nikmati, tetapi untuk merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar,
entah itu alam semesta, Tuhan, atau masyarakat di sekitar kita. Dan ini bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mencari makna hidup. Ada yang merasa bahwa hidup ini penuh dengan kesempatan untuk berkembang dan memberikan kontribusi pada dunia. Ada yang merasa bahwa makna hidup datang dari hubungan yang dalam dengan orang lain, sementara yang lain mencari jawaban dalam pencarian spiritual atau pengalaman pribadi yang intens. Jadi, pencarian makna hidup tidak hanya tentang menemukan jawaban, tetapi lebih kepada perjalanan itu sendiri. Perjalanan untuk memahami siapa kita, apa yang kita inginkan, dan bagaimana kita bisa hidup dengan cara yang lebih bermakna dan otentik. Inilah yang memotivasi kita untuk bertanya, untuk merenung, dan untuk terus mencari sepanjang hidup kita. Dan dalam pencarian ini, kita akan bertemu dengan berbagai pandangan, baik yang spiritual, filosofis, atau logis, yang masing-masing bisa memberi kita petunjuk dalam menemukan makna hidup kita. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman abad ke-19, mungkin adalah salah satu pemikir terbesar yang berbicara tentang pencarian makna hidup dalam konteks yang sangat radikal. Pemikirannya seringkali dianggap sebagai sebuah tantangan terhadap banyak nilai tradisional yang ada pada zamannya, termasuk nilai-nilai agama dan moralitas yang dipegang oleh masyarakat Barat. Salah satu ide paling terkenal dari Nietzsche adalah konsep kematian Tuhan, yang menjadi inti dari banyak karyanya, seperti Thus Spoke Zarathustra dan The Gay Science. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kematian Tuhan? Bagi Nietzsche, ini bukanlah kematian fisik atau literal dari Tuhan, tetapi lebih merupakan simbol dari runtuhnya kepercayaan agama yang sebelumnya mendominasi pemikiran dan budaya Barat. Pada masa Nietzsche, masyarakat Barat semakin terpengaruh oleh ilmu pengetahuan, rasionalitas, dan dunia modern yang lebih sekuler. Agama dan kepercayaan tradisional mulai dianggap kurang relevan atau bahkan dianggap usang. Hal ini menciptakan sebuah krisis besar. Jika Tuhan tidak lagi menjadi pusat makna hidup, lalu apa yang bisa menggantikannya? Nietzsche memandang krisis ini sebagai sebuah tantangan, bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Justru, ia melihatnya sebagai kesempatan bagi individu untuk menciptakan makna hidup mereka sendiri. Dalam dunia yang kehilangan Tuhan, menurut Nietzsche, manusia tidak bisa lagi bergantung pada nilai-nilai yang sudah ada. Kita harus bertanggung jawab untuk menemukan makna hidup kita sendiri dan melampaui batas-batas moralitas tradisional yang kita warisi. Inilah yang ia sebut sebagai transvaluasi semua nilai, sebuah ide yang menuntut kita untuk menciptakan sistem nilai baru yang lebih otentik dan sesuai dengan kondisi dunia modern. Bagi Nietzsche, pencarian makna hidup bukanlah sesuatu yang diberikan oleh agama atau tradisi. Itu adalah sebuah pencapaian pribadi, di mana individu harus melampaui dirinya sendiri, mengatasi keterbatasannya, dan terus berkembang menjadi versi terbaik dari dirinya, yang dikenal dengan konsep Übermensch atau manusia super. Manusia super adalah seseorang yang tidak hanya hidup mengikuti aturan atau moralitas yang sudah ada, tetapi seseorang yang mampu menciptakan nilai-nilai dan tujuan hidupnya sendiri. Namun, ini bukanlah pencapaian yang mudah. Nietzsche menyadari bahwa untuk mencapai status manusia super, kita harus melalui proses yang penuh perjuangan dan kesulitan. Manusia super bukanlah individu yang bebas dari rasa sakit atau kesulitan, tetapi seseorang yang mampu menghadapi tantangan hidup dengan tekad yang kuat dan keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri. Salah satu kutipan terkenal dari Nietzsche yang menggambarkan ini adalah, "Apa yang tidak membunuh saya, membuat saya lebih kuat." Ini menggambarkan pandangannya tentang bagaimana kita harus belajar dan berkembang melalui kesulitan hidup, bukannya mundur atau menyerah. Namun, meskipun Nietzsche sering dianggap sebagai filsuf yang sangat individualis, ia juga menekankan pentingnya keberanian untuk menatap kegelapan dan absurditas hidup, serta menerima kenyataan bahwa tidak ada jawaban tunggal atau pasti yang bisa kita dapatkan tentang makna hidup. Dunia ini, menurut Nietzsche, memang tidak memberikan kita makna hidup yang pasti.
Kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kekacauan. Tapi inilah yang membuat hidup menjadi lebih berarti. Kita diberi kebebasan untuk memilih, untuk menciptakan makna kita sendiri, dan untuk menjalani hidup dengan cara yang paling autentik menurut pandangan kita. Di sini, Nietzsche membawa kita pada pandangan yang sangat berbeda dari apa yang banyak orang anut dalam tradisi agama atau filosofis. Alih-alih mencari makna yang sudah ada dan diterima, Nietzsche mengajak kita untuk menyadari bahwa pencarian makna hidup adalah proses aktif yang harus kita jalani. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita temukan di luar diri kita, tetapi harus ditemukan melalui penghayatan dan penciptaan diri sendiri. Setelah kita memahami bagaimana Nietzsche memandang krisis makna hidup, kita kini memasuki wilayah yang sangat menarik dan seringkali menjadi perdebatan dalam pencarian makna hidup, pertemuan antara spiritualitas dan logika. Dua kutub yang seringkali dianggap berlawanan ini, spiritualitas yang lebih mengarah pada pencarian tujuan yang lebih tinggi dan logika yang mengutamakan penalaran rasional, sering dipandang sebagai dua cara yang berbeda untuk mencari makna dalam hidup. Lalu, bagaimana keduanya berhubungan? Apakah kita harus memilih salah satu, atau ada cara untuk menggabungkan keduanya? Spiritualitas seringkali dikaitkan dengan pencarian makna yang lebih mendalam dan transendental. Dalam banyak tradisi spiritual, seperti agama-agama besar maupun aliran filsafat timur, makna hidup dilihat sebagai sesuatu yang melampaui eksistensi fisik kita. Dalam pandangan ini, pencarian makna hidup bukan hanya berfokus pada pencapaian duniawi, tetapi juga pada pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan kita dengan Tuhan, alam semesta, atau kebenaran yang lebih tinggi. Spiritualitas memberikan kita kerangka untuk merasakan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sesuatu yang seringkali tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika dan penalaran. Namun, pada sisi lain, logika menawarkan kita kerangka berpikir yang lebih terstruktur, berdasarkan bukti, penalaran, dan analisis rasional. Dalam dunia yang didominasi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, logika dianggap sebagai cara yang paling dapat diandalkan untuk memahami dunia ini. Logika membawa kita untuk mempertanyakan segala sesuatu, mencari penjelasan yang rasional, dan membangun pemahaman tentang bagaimana dunia bekerja. Dalam konteks pencarian makna hidup, logika seringkali berarti mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar melalui pendekatan ilmiah dan filosofis yang sistematis. Lalu, apakah keduanya, spiritualitas dan logika, benar-benar bertentangan? Nietzsche sendiri tampaknya memandang spiritualitas dalam bentuk agama tradisional sebagai sesuatu yang sudah tidak relevan dalam dunia modern. Namun, apakah itu berarti kita harus menanggalkan semua aspek spiritual dalam hidup kita? Apakah logika dan penalaran rasional harus menggantikan pencarian untuk tujuan yang lebih tinggi dan transendental? Nietzsche, meskipun kritis terhadap agama, tidak serta-merta menolak konsep spiritualitas yang lebih personal dan individual. Bahkan, dalam banyak karyanya, Nietzsche berbicara tentang pentingnya pencarian jiwa dan pengembangan diri yang lebih mendalam, yang bisa diartikan sebagai bentuk spiritualitas yang lebih bersifat internal dan pribadi. Dalam perjalanan spiritual pribadi, seseorang bisa saja menemukan makna hidup melalui pengalaman langsung yang melibatkan perasaan, intuisi, dan pencarian batin. Namun, ini tidak berarti bahwa rasionalitas dan logika tidak dapat berperan dalam perjalanan itu. Logika dan rasionalitas seringkali dapat menjadi alat untuk memahami pengalaman spiritual kita, untuk menyusun pemikiran dan refleksi kita secara lebih sistematis, serta untuk mencari pemahaman yang lebih dalam mengenai apa yang kita alami. Sebagai contoh, dalam tradisi mistik atau meditasi, ada banyak praktik yang memerlukan kesadaran penuh atau perhatian yang tajam. Ini melibatkan penggunaan pikiran secara sangat terfokus dan logis, meskipun tujuannya adalah untuk mencapai suatu pengalaman transendental atau pencerahan. Bahkan dalam pengalaman-pengalaman spiritual yang paling mendalam sekalipun, kita seringkali menggunakan logika untuk mengartikulasikan atau memahami perasaan kita.
Pengalaman spiritual yang kita anggap luar biasa bisa jadi tidak sepenuhnya dimengerti tanpa refleksi rasional setelahnya. Selain itu, dalam filsafat, banyak pemikir besar yang mencoba menggabungkan kedalaman spiritualitas dengan pendekatan logika. Misalnya, dalam tradisi filsafat Yunani kuno, seperti yang diajarkan oleh Plato dan Aristoteles, ada kesadaran tentang pentingnya keseimbangan antara rasio dan pencarian moral atau spiritual. Sementara rasio digunakan untuk memahami dunia fisik, filosofi dan kehidupan moral dilihat sebagai jalan untuk memahami kebenaran yang lebih tinggi. Bahkan dalam pemikiran filsuf abad ke-20, seperti Søren Kierkegaard, yang memandang agama dan eksistensialisme sebagai pencarian batin yang tidak lepas dari aspek rasionalitas, kita melihat betapa pentingnya logika dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan besar tentang eksistensi manusia. Jadi, apakah spiritualitas dan logika itu benar-benar berlawanan? Tidak selalu. Kedua hal ini bisa saling melengkapi dalam pencarian makna hidup kita. Spiritualitas memberikan kita tujuan yang lebih tinggi, yang melampaui pemahaman material kita tentang dunia, sementara logika membantu kita untuk mengeksplorasi, mempertanyakan, dan mengatur pengalaman kita dalam kerangka berpikir yang lebih terstruktur. Dengan menggabungkan kedua aspek ini, kita bisa lebih bijaksana dalam menjalani hidup, menemukan makna yang lebih dalam, dan menciptakan keseimbangan yang lebih harmonis dalam hidup kita, baik di dunia fisik ini maupun dalam pencarian transendental yang lebih besar. Setelah kita mengeksplorasi konsep dasar tentang spiritualitas dan logika, serta bagaimana keduanya berperan dalam pencarian makna hidup, sekarang saatnya untuk lebih dalam menggali bagaimana kita bisa mengintegrasikan keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan antara pencarian spiritual yang lebih dalam dan pendekatan rasional yang lebih logis? Apakah kita bisa menggunakan keduanya untuk menciptakan pemahaman yang lebih holistik tentang hidup kita dan dunia di sekitar kita? Untuk memulai, penting untuk menyadari bahwa hidup kita bukanlah perjalanan yang sepenuhnya material atau hanya sekadar pencarian untuk bukti-bukti rasional. Sebaliknya, kita juga merupakan makhluk spiritual yang membutuhkan pemahaman lebih dalam tentang tujuan hidup kita. Integrasi spiritualitas dan logika memungkinkan kita untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih kaya, di mana kita tidak hanya fokus pada apa yang bisa kita hitung atau ukur, tetapi juga pada apa yang memberikan kita rasa tujuan dan kedamaian batin. Langkah pertama dalam mengintegrasikan keduanya adalah mengakui bahwa kita adalah individu yang kompleks, dengan dimensi rasional dan spiritual yang keduanya penting. Tidak ada yang salah dengan menggunakan logika untuk memahami dunia dan membuat keputusan praktis, seperti halnya kita memerlukan spiritualitas untuk membantu kita menjalani hidup dengan lebih bermakna. Keduanya saling melengkapi dan tidak perlu dipertentangkan. Contohnya, seseorang yang menjalani meditasi atau praktik spiritual lainnya tidak hanya mengandalkan intuisi atau perasaan, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan disiplin untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini seringkali melibatkan pemahaman dan perencanaan yang rasional tentang waktu, ruang, dan metode yang digunakan. Penting juga untuk memahami bahwa spiritualitas bukanlah tentang menerima sesuatu secara buta atau tanpa pertanyaan. Banyak tradisi spiritual yang justru mendorong kita untuk bertanya, menggali, dan berusaha untuk memahami kebenaran yang lebih tinggi. Bahkan dalam banyak agama dan aliran mistik, pencarian spiritual dianggap sebagai perjalanan menuju pencerahan yang melibatkan pemahaman mendalam tentang diri dan dunia. Dalam hal ini, logika bukanlah musuh spiritualitas, melainkan alat yang membantu kita untuk mengartikulasikan dan memperdalam pengalaman spiritual kita. Dalam tradisi Sufisme, misalnya, pemahaman intelektual tentang teks-teks suci dan ajaran agama dipandang sebagai langkah pertama menuju pemahaman yang lebih dalam dan pengalaman mistik. Bergantung pada logika dalam pencarian makna hidup juga bisa memberi kita ketahanan mental
yang diperlukan ketika kita dihadapkan pada ketidakpastian atau kesulitan. Ketika hidup memberikan kita tantangan besar atau kebingungan eksistensial, kemampuan untuk berpikir rasional dan objektif membantu kita mengatasi rasa takut dan kebingungan yang dapat muncul. Logika membantu kita untuk membedakan antara apa yang dapat kita ubah dan apa yang harus kita terima, memberi kita kekuatan untuk bertindak secara konstruktif dan tidak terjebak dalam keraguan yang paralitik. Di sisi lain, spiritualitas memberi kita kedamaian batin yang lebih mendalam, yang membantu kita untuk menghadapi hidup dengan lebih tenang. Ketika kita menyelaraskan diri dengan tujuan lebih tinggi, seperti yang diajarkan dalam banyak tradisi spiritual, kita mulai melihat hidup dengan cara yang lebih luas dan penuh pengertian. Kehidupan tidak lagi hanya dilihat sebagai serangkaian peristiwa acak, tetapi sebagai sebuah perjalanan yang memiliki tujuan yang lebih besar. Dengan memiliki dasar spiritual ini, kita dapat menghadapinya dengan hati yang lebih terbuka dan kesiapan untuk menghadapi perubahan yang tak terhindarkan. Menggabungkan keduanya, spiritualitas dan logika, adalah tentang mengembangkan kehidupan yang lebih utuh dan seimbang. Misalnya, dalam menghadapi keputusan besar dalam hidup, kita bisa menggunakan logika untuk menganalisis situasi dan kemungkinan yang ada. Tetapi kita juga bisa memperhatikan intuisi dan kedamaian batin kita untuk mengetahui apakah keputusan tersebut sesuai dengan tujuan hidup kita yang lebih tinggi. Ini berarti mengambil langkah-langkah yang praktis, tetapi juga mendengarkan suara hati dan panggilan jiwa kita. Dalam banyak hal, keputusan terbaik datang ketika kita mampu menyeimbangkan keduanya, rasio yang jelas dengan kebijaksanaan batin yang mendalam. Dalam konteks sosial dan global, integrasi spiritualitas dan logika juga bisa membantu kita untuk membawa perubahan positif di dunia. Ketika kita menerapkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari kita membangun hubungan yang lebih manusiawi dan peduli dengan orang lain. Sementara itu, logika membantu kita untuk menyelesaikan masalah sosial yang kompleks, memberikan solusi yang pragmatis dan rasional untuk tantangan besar seperti ketidaksetaraan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Dengan menggabungkan kedua kekuatan ini, kita bisa menciptakan dunia yang lebih adil dan damai. Namun, ini bukanlah proses yang mudah. Integrasi antara spiritualitas dan logika memerlukan ketekunan, kebijaksanaan, dan pemahaman yang mendalam tentang diri kita sendiri dan dunia sekitar. Ada kalanya kita akan merasa bingung atau terjebak dalam kontradiksi antara keduanya. Tetapi dengan tekad yang kuat dan kesadaran diri yang terus berkembang, kita bisa menemukan keseimbangan yang memungkinkan kita untuk hidup dengan penuh makna, baik secara rasional maupun spiritual. Pada akhirnya, pencarian makna hidup bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan berkelanjutan yang melibatkan pemahaman diri, pencapaian spiritual, dan pemikiran rasional yang terus berkembang. Dengan mengintegrasikan keduanya, kita dapat menjalani hidup dengan lebih utuh dan lebih bijaksana, mampu melihat tantangan dan kebahagiaan dengan perspektif yang lebih luas, serta menemukan kedamaian dan tujuan yang lebih dalam segala aspek kehidupan kita. Setelah membahas konsep dan hubungan antara spiritualitas dan logika dalam pencarian makna hidup, kini saatnya kita membahas bagaimana kita bisa menerapkan kedua aspek ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Penerapan ini bukan hanya tentang pemahaman teori atau filosofi, tetapi tentang bagaimana kita benar-benar mengintegrasikan keduanya dalam tindakan dan keputusan kita, baik dalam hubungan, pekerjaan, maupun dalam perjalanan pribadi kita. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dengan memanfaatkan keduanya secara praktis? Langkah pertama dalam penerapan spiritualitas dan logika adalah membuat ruang dalam hidup kita untuk refleksi. Refleksi ini penting untuk menggabungkan kedalaman spiritual dengan pemikiran rasional. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas harian dan perasaan terburu-buru, sehingga kita lupa untuk memberi waktu bagi diri kita sendiri untuk merenung. Ini bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana, seperti meluangkan waktu setiap pagi atau malam untuk meditasi, berdoa,
atau sekadar duduk tenang untuk merasakan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Praktik ini memungkinkan kita untuk menghubungkan diri dengan sumber spiritual kita. Sementara pikiran rasional kita juga diberi kesempatan untuk mencerna pengalaman dan perasaan yang muncul. Dalam melakukan refleksi ini, penting untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup. Apakah tujuan saya dalam hidup ini? Apakah tindakan saya sekarang sejalan dengan nilai-nilai saya? Apa yang saya inginkan dari hidup ini dan bagaimana saya bisa mencapainya? Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa menggunakan logika untuk menganalisis tujuan dan prioritas kita secara rasional, tetapi kita juga harus memperhatikan perasaan batin kita. Kapanpun kita menghadapi keputusan besar, baik dalam karier, hubungan, atau aspek lainnya, kita perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan rasa kedamaian batin untuk menemukan jalan yang paling sesuai dengan diri kita yang sejati. Selanjutnya, penerapan spiritualitas dan logika dalam kehidupan sehari-hari juga melibatkan bagaimana kita menjalani hubungan dengan orang lain. Dalam banyak hubungan, kita seringkali terjebak dalam komunikasi dan perasaan yang tidak rasional, di mana emosi mendominasi dan kita lupa untuk berpikir secara jernih. Disinilah logika bisa berperan untuk menyeimbangkan emosionalitas kita. Misalnya, dalam menghadapi konflik dengan orang lain, kita bisa menggunakan rasionalitas untuk memisahkan perasaan dari fakta dan situasi yang ada. Namun di sisi lain, kita juga perlu mendengarkan suara hati kita untuk memahami kedalaman perasaan kita dan orang lain. Kombinasi ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan lebih jelas, menghindari kesalahpahaman, dan menciptakan hubungan yang lebih sehat dan penuh kasih. Lebih dari itu, penerapan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Misalnya, banyak tradisi spiritual mengajarkan pentingnya berbuat baik kepada orang lain, memberi dengan tulus, dan menjaga keharmonisan dengan alam. Ini bukan hanya tentang mengikuti ajaran agama atau filosofi tertentu, tetapi tentang mengembangkan rasa empati dan kebajikan yang mengarah pada kedamaian dalam diri kita dan orang lain. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil, seperti memberikan waktu atau energi untuk membantu orang lain, atau berusaha untuk menjaga sikap positif dan penuh kasih dalam setiap interaksi. Sementara itu, logika membantu kita untuk merencanakan tindakan kita dengan lebih efektif. Dengan berpikir rasional, kita dapat menilai apa yang dapat kita lakukan untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan kita dan masyarakat di sekitar kita. Contoh penerapan lainnya adalah dalam pengelolaan waktu dan produktivitas. Menggunakan logika dalam merencanakan jadwal harian atau mencapai tujuan jangka panjang memungkinkan kita untuk bekerja dengan efisien dan menghindari perasaan terjebak dalam kewajiban yang tidak jelas. Namun, penting juga untuk memperhatikan kesejahteraan batin kita. Apakah kita merasa bahagia dan puas dengan apa yang kita lakukan? Apakah kita merasa terhubung dengan tujuan yang lebih besar? Dalam hal ini, spiritualitas berperan dalam memberi kita perspektif tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup. Untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian materi, tetapi juga pada pencapaian kedamaian batin dan harmoni dalam diri. Penerapan spiritualitas dan logika dalam kehidupan sehari-hari juga sangat penting dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika kita dihadapkan pada kesulitan atau krisis, misalnya, penting untuk menggunakan logika untuk menganalisis situasi dan mencari solusi praktis. Namun seringkali kita juga merasa cemas, takut, atau kebingungan. Di sini spiritualitas memainkan peran yang sangat penting, dengan mengingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini, dan bahwa setiap tantangan memiliki tujuan yang lebih besar. Kita dapat menemukan kedamaian batin yang memungkinkan kita untuk menghadapi rintangan dengan lebih tenang. Dengan menerima bahwa kesulitan adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar, kita dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk memberi kita ketenangan, sambil menggunakan logika untuk menentukan langkah-langkah praktis yang dapat kita ambil. Penting juga untuk menyadari bahwa proses ini adalah perjalanan seumur hidup. Integrasi antara spiritualitas dan logika bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis atau dalam waktu singkat.
Ini adalah proses yang berkelanjutan, yang memerlukan kesabaran, refleksi terus-menerus, dan tekad untuk terus belajar. Setiap langkah kecil dalam menggabungkan keduanya membawa kita lebih dekat kepada kehidupan yang lebih seimbang dan penuh makna. Seiring berjalannya waktu, kita akan semakin mampu melihat dunia ini dengan mata yang lebih luas, menggunakan logika untuk memahami, dan spiritualitas untuk merasakan kedalaman. Pada akhirnya, penerapan spiritualitas dan logika dalam kehidupan sehari-hari adalah tentang membangun kehidupan yang harmonis, di mana kita tidak hanya fokus pada apa yang kita lakukan, tetapi juga pada mengapa kita melakukannya. Ini adalah perjalanan untuk menemukan makna yang lebih dalam, untuk menyatukan kedalaman jiwa dengan kebijaksanaan pikiran, dan untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih damai. Dengan menerapkan kedua aspek ini, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih utuh dan lebih bermakna. Sebuah kehidupan yang tidak hanya dipenuhi oleh pencapaian eksternal, tetapi juga oleh kedamaian batin dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Sekarang kita telah membahas berbagai aspek pencarian makna hidup antara spiritualitas dan logika. Penting untuk kembali merenung tentang bagaimana keduanya saling berhubungan dan bagaimana kita bisa mengintegrasikannya dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada jawaban yang mutlak atau tunggal mengenai makna hidup, karena setiap individu memiliki perjalanan spiritual dan intelektual yang unik. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa kita semua berada dalam pencarian yang sama. Untuk menemukan kedamaian batin, pemahaman yang lebih dalam, dan arah yang jelas dalam hidup kita. Jika kita merenung lebih dalam, kita akan menyadari bahwa hidup ini lebih dari sekadar pencapaian material atau pemenuhan keinginan duniawi. Hidup yang bermakna adalah hidup yang selaras dengan esensi batin kita, yang dibangun di atas pemahaman bahwa kita lebih dari sekadar tubuh dan pikiran, kita adalah jiwa yang sedang mengalami dunia ini. Dalam pencarian ini, baik spiritualitas maupun logika berfungsi sebagai kompas yang membantu kita menavigasi dunia yang penuh dengan kebingungan, tantangan, dan pilihan. Spiritualitas memberi kita makna yang lebih dalam dan menghubungkan kita dengan kekuatan yang lebih besar, sedangkan logika membantu kita untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang bijaksana. Seiring berjalannya waktu, kita akan semakin menyadari bahwa keseimbangan antara keduanya bukanlah sesuatu yang dapat dicapai secara instan. Ini adalah proses yang berkelanjutan, yang melibatkan kesabaran, pemahaman, dan upaya untuk mengembangkan diri. Melalui refleksi, kita bisa lebih memahami kapan kita perlu mendengarkan suara hati kita, dan kapan kita perlu menggunakan akal sehat untuk mengatasi situasi yang rumit. Dan dengan cara ini, kita belajar untuk memperlakukan kehidupan dengan rasa hormat dan rasa ingin tahu yang lebih dalam. Bukan hanya untuk mencari jawaban, tetapi untuk menikmati perjalanan itu sendiri. Bagi sebagian orang, perjalanan ini bisa terasa penuh dengan kebingungannya. Sementara bagi yang lain, ini bisa menjadi jalan menuju pencerahan yang lebih dalam. Namun intinya adalah bahwa tidak ada salahnya dalam menjalani perjalanan ini dengan pertanyaan dan keraguan, karena itu adalah bagian dari proses pencarian makna. Seiring waktu, kita akan mulai menemukan cara untuk menyeimbangkan kedua aspek ini dalam hidup kita. Kita akan semakin bisa menerima kenyataan bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi dengan kedalaman spiritual dan logika yang kita miliki, kita bisa lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian dan menemukan makna dalam setiap langkah yang kita ambil. Dan begitulah teman-teman, perjalanan kita dalam memahami pencarian makna hidup antara spiritualitas dan logika. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa pencarian ini bukan hanya tentang mencari jawaban yang benar atau salah, tetapi lebih kepada bagaimana kita hidup dengan kesadaran penuh, keterbukaan hati, dan kebijaksanaan yang tumbuh dari pengalaman. Semoga diskusi kita hari ini memberi kalian perspektif baru untuk menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Ingatlah bahwa hidup adalah tentang keseimbangan antara pencapaian duniawi dan kedalaman batin. Jadi teruslah mencari
teruslah belajar, dan yang terpenting, teruslah berkembang. Karena pada akhirnya, perjalanan ini adalah milik kita sendiri, dan hanya kita yang bisa menentukan arah dan makna yang ingin kita temukan. Terima kasih telah bergabung dalam episode kali ini dari Lensa Kebijaksanaan. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kami akan terus menghadirkan diskusi-diskusi yang dapat membuka perspektif baru tentang kehidupan dan spiritualitas. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga perjalanan kalian penuh dengan kedamaian dan kebijaksanaan. Salam damai untuk kita semua.